dengan adanya pidato Ibu Megawati kemarin itu, keinginan untuk masa jabatan presiden 3 periode, penundaan pemilu, dan lain sebagainya itu telah terkubur dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BN. Dengan berlangsungnya acara perayaan hari ulang tahun PDIP ke-50 beberapa hari lalu, yang memberikan kesempatan kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato sekitar hampir 2 jam, maka tertutup sudah pintu yang selama ini melambungkan isu masa jabatan presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden, dan penundaan pemilu. Sebab di dalam kesempatan pidatonya itu, Ibu Megawati telah dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada lagi cerita untuk perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode kalau sudah habis 2 periode sesuai dengan ketentuan konstitusi. Tidak ada cerita perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, tidak ada istilah masa jabatan presiden 3 periode, tidak ada cerita tentang penundaan pemilu. Dengan tegas sekali Ibu Megawati menyampaikan ini. Tampaknya Ibu Megawati menyampaikan hal ini bukan tiba-tiba begitu saja, tetapi telah berdasarkan kepada pengalaman hidup beliau. Sebab Ibu Megawati mengatakan ayahnya sendiri, Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, yang telah diputuskan melalui TAP MPR untuk menjadi presiden seumur hidup, namun akhirnya lengser juga. Dan lengsernya Bung Karno malah dengan tragis. Dan kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Ibu Megawati ini tidak hanya terjadi pada Bung Karno, pada ayah beliau. Presiden Soeharto pun begitu. Presiden kedua Republik Indonesia, walaupun tidak dinyatakan menjadi presiden seumur hidup, tetapi kisahnya hampir sama saja. Setiap pemilu Soeharto dipilih terus jadi presiden. Yang memilihnya MPR. MPR-nya dikondisikan sedemikian rupa sehingga setiap ada pemilu, Soeharto terpilih terus menjadi presiden. Mungkin selama-lamanya jadinya. Tapi akhirnya gimana? Seperti dikatakan Ibu Megawati, lengser juga. Tragis malah lensernya. Jadi berdasarkan pengalaman itu, tampaknya Ibu Megawati tidak ingin terulang lagi di negeri ini seperti ini. Dan ini jelas akan menjadi catatan sejarah bertinta emas bagi perjalanan demokrasi di negeri ini. Inilah tokoh nasional yang nyata-nyata mengatakan dengan tegas bahwa kalau konstitusi telah menetapkan masa jabatan presiden 2 periode, ya 2 periode. Sebenarnya sebagai tokoh nasional, sebagai orang yang memimpin partai terbesar di Republik ini, Ibu Megawati bisa saja mengatakan, silakanlah kalau memang MPR menghendaki. Kan MPR yang berhak merubah Undang-Undang Dasar.
Silakan saja kalau memang rakyat menghendaki. Tapi Ibu Megawati tidak mau bicara demikian. Sebab itu bicara politis semuanya. Ibu Megawati ingin benar-benar mengkat bahwa kalau sudah dari 2 periode, ya sudah. Makanya dapat kita katakan bahwa dengan adanya pidato Ibu Megawati kemarin itu, keinginan untuk masa jabatan presiden 3 periode, penundaan pemilu, dan lain sebagainya itu telah terkubur dengan sendirinya. Dan memang apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini merupakan keinginan rakyat selama ini. Sehingga yang dikemukakan Ibu Megawati itu akan didukung rakyat Republik Indonesia. Makanya saya katakan tadi, ini akan dicatat oleh sejarah dengan catatan tinta emas seorang tokoh yang boleh dikatakan sudah sepuh, dengan tegas mengatakan demikian. Sungguh merinding kita mendengarnya. Merinding. Padahal kalau dia mengatakan seperti tadi, kalau dia memberi peluang agak sedikit saja untuk hal ini, jelas akan ada yang masuk dari peluang itu. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini tentu juga menyadarkan kita bahwa selaku kita yang berada di negara demokrasi, bukan di negara kerajaan, memang upaya untuk memperpanjang-panjang kekuasaan itu, memperpanjang-panjang jabatan itu harus dihindari. Demikian juga selaku kita yang berada di negara demokrasi, seorang presiden tentu tidak juga bisa menentukan atau memaksakan bahwa yang menggantikannya nanti harus orang yang diinginkannya. Tidak bisa juga. Itu hanya bisanya di negara kerajaan. Seorang raja memang dia bisa menentukan putra mahkota bahwa kalau dia mangkat nanti inilah penggantinya. Tapi di negara demokrasi seperti negara Republik Indonesia ini tidak bisa. Seorang presiden kalau dia akan mengakhiri masa jabatannya, ya akhiri saja. Siapa yang akan menggantikannya serahkan kembali kepada rakyat. Rakyatlah yang nanti yang menentukan. Apakah menurut rakyat orangnya temannya presiden yang lama? Apakah menurut rakyat orang yang tidak kenal dengan presiden lama? Terserah rakyat. Oh, dikatakan kalau nanti orang yang tidak temannya atau tidak kroninya presiden yang sedang menjabat yang menggantikannya, nanti pembangunan akan mundur di negara ini karena program-programnya bisa terhenti. Tidak juga. Tidak. Di negara demokrasi ini, presiden yang menggantikan seorang presiden tidak bisa berbuat semau-guenya aja, memberhentikan program presiden yang lama atau melanjutkan saja program presiden yang lama. Tidak bisa. Kalau rakyat menilai sebuah program presiden yang digantikan oleh presiden yang baru ini bagus, kalau nanti dihentikan, rakyat akan protes. Tetapi sebaliknya, kalau program presiden yang lama tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak, menurut rakyat, kalau dilanjutkan nanti oleh presiden yang baru, juga akan diprotes rakyat. Makanya di negara demokrasi ini, memang yang berdaulat itu rakyat.
Jadi tidak ada istilah itu. Kita tahu ketika Presiden Soeharto berhenti, memang sebentar digantikan oleh orang dekat Soeharto, Pak Habibie. Tapi sebentar. Setelah itu tidak lagi orang dekat Habibie. Tetapi apakah program-program Soeharto selama ini habis semuanya di stop? Tidak. Contoh, program pembangunan jalur transportasi, pembangunan jalan contohnya. Jalan lintas Sumatera yang dibangun oleh Soeharto dulunya, tidak pernah jalan itu diobrak-abrik. Tidak pernah jalan itu dia dihancurkan. Oh, program jalur transportasi di stop lagi. Karena sekarang ini yang memerintah bukan koloni Soeharto. Tidak juga pembangunan jalan terus lanjut. Malah ditingkatkan dari jalan raya biasa sekarang meningkat pada jalan tol. Kalau waktu Soeharto belum terlalu banyak jalan tol, sekarang banyak. Itu buktinya. Makanya di negara demokrasi ini seorang penguasa pun tidak bisa membuat program seenak perutnya saja. Dia harus melihat apakah ini kebutuhan rakyat atau tidak. Sebab nanti kalau dia sudah berhenti, kalau programnya dinilai rakyat tidak butuh rakyat banyak, tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak atau kebutuhan rakyat banyak, nanti juga akan berhenti ketika dia berganti. Tetapi kalau programnya menyentuh kepentingan rakyat banyak, kebutuhan rakyat banyak, akan lanjut. Jadi tidak ada istilah kalau nanti tidak orang yang diinginkan presiden yang lama yang menggantikannya, program pembangunan di Indonesia ini akan mundur ke belakang. Tidak. Makanya tidak ada keharusan seorang presiden ketika dia akan mengakhiri masa jabatannya harus yang menggantikannya orang yang diinginkannya. Tidak. Kalau itu yang terjadi berarti negara Indonesia telah berubah kepada negara kerajaan. Jadi sekali lagi penyampaian Ibu Megawati kemarin itu benar-benar penyampaian isi hati rakyat. Benar-benar. Dan itu akan menjadi catatan sejarah sampai kapanpun nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.